Teman-teman, ternyata orang yang dalam 24 jam hidupnya hanya 3 jam dipakai untuk tidur dan selebihnya dipakai untuk menghina Pak Jokowi ini, bisa juga merasa dirinya terhina sehina-hinanya. Tapi bukan karena dihina oleh Pak Jokowi. Hanya melihat karangan bunga yang dikirimkan oleh pendukung Pak Jokowi ketika dia ditangkap, itu katanya membuat harga dirinya jatuh dan dia merasa dihina sehina-hinanya. Hanya karangan bunga. Bagaimana nih orang ini yang setiap hari dari mulai baju kaos, dari mulai wayang, dari mulai congornya yang celometan, menghina, mencaci, memfitnah, baru melihat karangan bunga yang mengucapkan rasa syukur atas ditangkapnya dia oleh Polda. Dia merasa butuh ganti rugi karena mentalnya rusak. Dia merasa dihina sehina-hinanya. Baru karangan bunga ya Panci ya. Dan anehnya di saat dia juga merasa dirinya terhina, dia masih menghina orang. Dia masih memfitnah orang. Mengatakan kalau karangan bunga itu nggak mungkin kalau nggak ada bohirnya. Atau kalau nggak pakai bohir, paling dipesan lalu nggak dibayar. Inilah orang yang selalu merendahkan orang lain. Dia merasa dirinya terhina karena karangan bunga itu juga dikirimkan ke Universitas Gadjah Mada. Sudah terhina, tapi tetap menghina. Inilah orang yang paling hina di mata Tuhan. Sesama manusia dia rendahkan tanpa melihat bahwa dialah biang dari segala keonaran di negeri ini. Inilah congornya. Ini dia marah dan dia merasa bahwa dengan dikirimnya karangan bunga itu, yang menurutnya atas kesalahan Polda, dia wajar kalau mendapatkan ganti rugi dari negara sebesar 206 juta rupiah. Itu pengakuannya karena menurut si Didit, saksi ahli yang ahli segala ahli, yang katanya juga ahli IT, yang juga katanya ahli keuangan, dia menganggap bahwa posisi si Panci ini nggak mungkin kalau hanya dihargai 100 juta. Karena dia orang terhormat. Karena jenjang itu membedakan ganti rugi itu harus sesuaikan dengan kehidupan, dengan strata orang tersebut. Apa dia nggak tahu si Panci ini pengangguran? Mau dikasih 100 juta, mengaku bahwa dari tayangan podcastnya dia bisa dapat 5 juta per hari. Kemarin 3 juta, sekarang 5 juta per hari. Coba tanya sama YouTubers yang sudah di atas 1 juta viewers, berapa penghasilan? Apakah ada? YouTube itu dibayar harian. Sejak kapan YouTube itu dibayar harian? Nanti sebaiknya di pihak Polda juga menghadirkan saksi ahli yang lebih mengetahui soal dunia podcast. Jadi bisa menakar bagaimana kebohongan orang ini. Ini tukang bohong ini, raja bohong, raja penyebar hoax, dan si Tipa ratu penyebar hoax. Setiap selesai sidang pasti langsung menyebar hoax. Dari mulai stempel materai yang katanya yang hanya warna merah, padahal dia punya cuma satu contoh ijazah. Dan kebetulan warna materainya merah karena berbeda wisuda dengan Pak Jokowi. Tapi dia menafikan 13 ijazah yang identik dengan Pak Jokowi, identik. Jadi mereka masih mempermasalahkan masalah otentik dan identik. Padahal mereka sendiri, seperti kata Pak Sugeng, nggak ngerti apa arti otentik itu. Jadi ini orang-orang ini ya, selalu membuat framing, bahkan memfitnah teman-teman Pak Jokowi yang dikata orang bayaran. Kau ya Tifa ya, kau berkaca diri kau banyak utang, apartemen kau mau disita. Sementara orang yang kau hina, yang kau rendahkan, yang kau bilang itu orang yang nggak ngerti apa-apa, sebagian besar mereka itu direktur, sebagian besar mereka itu CEO, orang-orang hebat yang udah selesai dengan kehidupannya, nggak kayak kau yang sekarang udah di masa tua kau menjelang tua, kau ternyata
hidup dengan segala macam masalah hukum, masalah keuangan. Sadar diri, Tifa. Jangan terus menghina orang, memfitnah orang. Ini kita lihat ya bagaimana kekecewaan si Panji dengan karangan bunga yang dikirimkan oleh relawannya Pak Jokowi. Tapi sebelumnya, selamat datang di channel Fakta dan Poin, di mana kita berbicara sesuai dengan fakta. Teman-teman, terus dukung ya channel ini, sehingga aku terus semangat untuk menyajikan berita-berita yang bisa menjadi counter attack terhadap penyebaran hoax di negeri ini. Hal yang disangatkan, ada hal-hal yang kemudian dilakukan oleh para termul itu untuk menghina sehina-hinanya. Ya, contohnya apa? Contohnya ketika mereka mengirimkan karangan-karangan bunga, dan tidak hanya karangan bunga ke Polda Metro Jaya dan ditaruh di Jalan Gatot Subroto. Dia terhina dengan karangan bunga. Jelas menunjukkan kepada masyarakat bahwa itu loh kegeringan kami, itu loh ketambahan, padahal kan itu lalu mereka menari di atas kesalahan. Ya. Kesalahan baru dikirimin karangan bunga. Itu terjadi. Nanti kami kirimin lagi, Panci. Nanti kalau kau udah jadi terdakwa, kami kirimin lagi. Ada hubungannya secara langsung, tidak punya legal standing. Yang namanya kau juga nggak punya legal standing, nanya ijazah orang. Ya, jaksa agung dimaki-maki. Dikit-dikit andalannya legal standing. Kemudian siapa ada pejabat-pejabat? Hanya untuk karangan bunga kok butuh legal standing. Melaporkan orang kenapa harus butuh legal standing? Sementara dia sendiri orang yang udah merusak, sudah mengganggu, sudah membuat kegaduhan. Kita kan merasa terganggu. Apa harus butuh legal standing kita untuk melaporkan orang yang membuat gaduh negeri ini? Inilah dia. Hanya kelompok mereka aja yang dianggap punya legal standing untuk membuat kacau di negara kita ini. Luar biasa memang orang-orang ini. Ternyata nih ya, waktu ditangkap itu, gulanya naik. Melonjak sangat drastis ya. Dan dia merasa dipermalukan harus pakai dan juga tekanan apa, rompi oren. Memangnya kau siapa? Gitu. Ya itu gara-gara itu kalau dinilai ya poin materialnya sangat tinggi. Belum lagi ada beberapa peristiwa mungkin yang saya katakan peristiwa yang brutal ya. Bagaimana pemaksaan terhadap saya dan Dr. Tifa menggunakan baju orange ya. Pemaksaan menggunakan borgol ya, dan mau dipertontonkan. Padahal itu dalam KUHP yang baru itu sudah tidak diperbolehkan. Dalam sidang apa itu, yang brutal? Di mana-mana tersangka itu pakai rompi orange. Roy Suryo. Kau tuh siapa? Melalui jawaban yang disampaikan, tim hukum Polda Metro Jaya menilai tuntutan ganti rugi. Apa perbedaan? Semua orang sama di mata dasar hukum. hukum maupun pembuktian yang memadai. Menurut termohon, setiap kerugian luar yang harus dibuktikan memiliki hubungan sebab akibat. Inilah yang buat kita ini negara kita nggak maju-maju. Orang-orang kayak gini. Termohon juga menolak Oh iya benar. Karangan bunga tolong dicek. Si Gofur ini ya, Pembuat bunga apa? persis kayak anak orang yang teman yang berteman sama anak orang ningrat. Terus dia orang jadi cari mukanya luar biasa. Luar biasa nih cari mukanya. Menganggap jangan-jangan belum dibayar. Bukan kebiasaan orang-orang pendukung Pak Jokowi nggak mau bayar. Kau yang tukang nembak makan. Ini nih kata Pak Lubis nih. Kata si apa ini? Rumah makan jangan iklan ya. Saya Lupa aku namanya dia pakai Lubis lah. Susi Teh yang bayar Egy Sujana, Roy nggak mau bayar. Dia teken. Nggak mau bayar kau. Yang nggak mau bayar itu yang ada track record yang nggak mau bayar itu cuma kau, Panci. Nggak ada tuh relawan Pak Jokowi. Ada tuh catatan nembak atau nggak ngemplang bayar. Kau ini makan bareng-bareng kau nggak mau bayar. Bahkan kata si Rismon, ngopi aja kok nggak mau bayar. Ngopi di Polda kok nggak mau bayar. Itu kata Rismon ya. Ini aja. Tapi ada satu kasus. Rawon aja nggak kau bayar, makan rawon. Yaitu Pak Roy Suryo pernah terseret kasus lupa bayar rawon setan di Surabaya. Bukannya malu ya. Ketika sampai jam Tapi ada yang lebih lucu. Sekarang di warung Lagi itu ngelak jangan diganggu deh. Ya jangan. di warung itu sekarang ada foto saya. Itu foto kau ditaruh di situ. Itu iya, kalau itu sih Ini supaya peringatan itu. Inilah orang yang nggak bayar makan rawon di sini. Iya, jadi Bapak ini nggak lupa tahu bayar rawon malu. setan waktu makan di Surabaya. Iyalah. Sesampai di Jakarta, kok iyalah. Ya kok bangga. Ini kelompok ini bukan hanya kliennya yang NPD akut, yang merasa paling pintar, paling ahli dari segala ahli, bahkan pengacara juga si ahlinya pun sama. Sama kelakuannya, sama karakternya. Seperti si Didit ini,
Ya, ini sebenarnya orang inilah yang motor penggerak mereka melakukan prapit berkali-kali. Jadi nih yang provokator untuk prapit berkali-kali ya si Didit ini. Karena dia kan merasa bahwa dokternya, disertasi dokternya tuh soal prapit. Nah, dia terus dipakai nih jadi saksi ahli mereka dari prapit 1, 2, dan 3. Nah, menurut dia itu 100 juta itu udah nggak pantas untuk orang dengan ya strata lah gitu ya, seperti ya mungkin dianggap mantan menteri gitu. Nah, cuman dibayar 100 juta. Kenapa? Kau mau ini minta bagian gitu? Biar dibayar gitu keahlianmu itu. Jadi saksi berturut-turut. Nanti bakal saksi ahli keempat kau juga nanti gitu ya. Nah, dia kemudian kena ulti sama hakim karena dia membawa kasusnya Sengon Karta yang katanya mendapat ganti rugi itu dari pengadilan sebesar 100 juta. Itu zaman itu, nah, zaman tahun 70-an. Padahal PK itu sendiri terjadi tahun 1982. Nah, Sengon Karta mengajukan ganti rugi kompensasi atas salah tangkapnya mereka, salah hukumnya mereka itu sebesar 100 juta. Padahal sampai akhirnya hakim memutuskan itu kompensasi itu tidak pernah dibayarkan dan hakim menolak permohonan ganti rugi mereka. Makanya hakim tunggal tanya sama si Didit, Anda lihat nggak itu keputusan hakim? Enggak, saya baca dari koran ini. Ada nggak beritanya? Enggak, saya tahunya dari, waduh, nggak bisa jawab. Sampai hakim bilang nanti dibaca lagi ya keputusan hakim ini. Malu nggak itu? Malu nggak itu? Ini lagi sama ini. Sama kayak siapa nih? Al-Katiri nih. Ini gara-gara pengaruh dari Gayus Lumbun nih. Bilang kalau misalnya dakwaan dibatalkan, itu maka si status Tifa itu udah bukan tersangka lagi, udah bebas gitu. Dakwaan. Padahal ya hasil eksepsi itu kalau kita dengar dengan baik, hakim tuh hanya mengabulkan itu dari keseluruhan tuh hanya satu nih, perlu digabungnya KUHP baru dan KUHP lama untuk kasus penghinaan kepada Pak Jokowi. Tapi kalau yang lain, gugatan mereka yang lain seperti dicampurkannya itu orang-orang yang sudah dikeluarkan karena melakukan RJ atau pengadilan ini dianggap salah tempat, itu yang objek lokusnya untuk pengadilan itu kenapa harus di PN Jakarta Timur itu yang mereka gugat itu juga ditolak oleh hakim. Jadi hanya untuk perbaikan digabungnya KUHP lama dan KUHP baru. Bukan berarti berkas. Dia kan udah berasumsi dan membangun opini bahwa itu satu kontainer itu dikembalikan lagi ke JPU. Padahal yang dikembalikan itu adalah dakwaan, bukan berkasnya, dakwaan. Jadi pada akhirnya hakim kan memberikan opsi. Nih lihat nih, ini gara-gara pengaruh Gayus Lumbun nih. Jadi si Tifa tuh merasa bahwa dia tuh udah bukan tersangka dan bukan terdakwa. Kami akan menolak besok itu, bukan kami terima. Kami akan uji. Saya mau tanya perlawanan. Gini, kami belum melawan. kami berarti tanggal 6 Agustus. Itu kena ulti deh nih sama Pak Rifai. Sidang apa yang akan abang Klien lakukan? kami udah bebas. Statusnya duduk di situ sebagai apa? Saya mau tanya sama Hakim. Bebas itu maksudnya apa tuh? Ya kami demi hukum. Jadi status hukumnya tidak tersangka lagi. Berkas itu udah dikembali, bukan dakwaan yang dikembalikan. Ya. Berkas. Kalau berkas itu udah dikembalikan. Kalau kita nonton ini acara ini, Dikembalikan ke kelihatan banget nih orang ini berdua nggak pernah sidang. Itu ada di amar putusan satu, bahwa dakwaan ini bukan pasal ini loh ya. Ngotot kali orangnya, ngotot. Dakwaan nomor perkara 301 yang dibatalkan. Batal demi hukum dan berkas dikembalikan pada JPU. Oke. Bukan dakwaan ya, berkas. Itu dakwaan yang dibatalkan. Anda baca berkas. Ada emosi ini Bapak yang dari Pradi, Ketua Umum Pradi Bersatu do emosi. Nanti kita lihat Ngeyel. apakah upaya paksa atau enggak gitu ya. Kami mau menguji. Enggak, karena kembali lagi kalau dalam pemahaman saya dengan telah dengan Coba berani nggak kau Al-Katiri nanti nggak menghadirkan si Tifa nanti? Coba lah ngeyel lah. Jadi penasaran nih nanti hari Kamis sih gimana nih posisi si Tifa nih kalau lihat pengacaranya ini sok paten kayak gini, kereak kayak gini. Itulah ya yang
orang-orang yang ingin melawan Pak Jokowi. Sementara orang yang dihina ini terus nih, yang mereka hujat, yang mereka fitnah, lagi disambut pulang kampung dia ke Kupang, disambut warga Kupang. Sehat-sehat selalu ya Pak Jokowi. Teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Dan jangan lupa, kalau video ini lewat di timeline kalian, jangan lupa di subscribe ya, di like dan juga di komen. Sampai jumpa.